Halo semuanya, masih bersama saya Dodi dan di video ini kita masih akan membahas tentang behavioral finance. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang emotional bias, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang cognitive bias. Cognitive bias adalah kesalahan berpikir yang diakibatkan oleh kesalahan dalam memproses dan mengingat informasi. Ada dua jenis bias yang ditekankan dalam subteori cognitive bias dalam behavioral finance, yaitu belief perseverance dan processing error. Pertama-tama kita bahas belief perseverance terlebih dahulu. Belief perseverance muncul ketika seseorang menolak pada bukti yang berkontradiksi dengan kepercayaan atau prinsipnya yang kerap dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Terkadang kecenderungan ini membuat seseorang jadi punya pikiran yang kurang terbuka terhadap informasi atau pendapat lain yang lebih relevan dalam proses pembuatan keputusan. Dalam belief perseverance terdapat 5 macam bias yang perlu kita ketahui. Yang pertama, conservatism bias. Bias ini agak mirip dengan status quo bias dalam hal kecenderungan menghindari perubahan atau hal-hal baru. Dalam hal ini, konservatif bias adalah kecenderungan untuk mempertahankan kepercayaan yang sudah dipegang lama dan mengabaikan perkembangan informasi terkini. Padahal dalam konteks investasi, pasar saham itu adalah dunia yang dinamis. Contoh bias ini adalah investor yang terus memegang saham suatu perusahaan karena memang dulunya perusahaan ini itu adalah jawara di bidangnya. Namun, seiring perubahan kondisi bisnis dan persaingan yang ketat, perusahaan mengalami penurunan kinerja dan fundamentalnya berubah serta harga sahamnya turun. Karena si investor berpegang teguh sama kepercayaannya kalau si perusahaan bakal comeback dan tidak up to date dengan perkembangan industri, dia cenderung bertahan di saham perusahaan itu. Nah, cara mengatasi biar tidak terjebak dengan bias ini cukup sederhana ya. Kita harus selalu terbuka sama perubahan dan perkembangan terkini terkait satu industri atau perusahaan. Karena sekali lagi, pasar saham itu dunia yang sangat dinamis. Dan berikutnya ada confirmation bias. Dan bisa dibilang ini sisi yang lebih berbeda dari conservatism bias. Selain mempertahankan kepercayaan, seseorang juga cenderung mencari pembenaran atas kepercayaannya itu. Kalau dia suka atau setuju sama sesuatu, dia bakal cari informasi yang mendukung hal tersebut. Sebaliknya, kalau dia tidak suka atau tidak setuju sama sesuatu, dia bakal cari informasi yang juga mengkritik hal tersebut. Nah, kalau ada informasi yang berlawanan sama yang dia yakini, dia cenderung mengabaikan informasi tersebut. Contohnya, orang yang suka perusahaan otomotif dan investasi di saham otomotif. Karena yakin kalau sektor otomotif bakal punya prospek yang bagus, dia cenderung akan cari informasi yang mendukung keyakinan dia. Misal, baca laporan analis terkait prospek sektor tersebut. Lihat banyak analis yang kasih rekomendasi beli sahamnya, dan juga seterusnya. Kalau ada analis yang kasih sisi negatif di sektornya, dia cenderung mengabaikan informasi itu. Cara mengatasi bias ini sebenarnya mirip dengan bias sebelumnya ya, yaitu kita harus selalu terbuka sama perkembangan kondisi dan pendapat lain. Karena belum tentu analisis kita yang paling benar. Nah, selain itu jangan sampai rasa suka terhadap suatu sektor, perusahaan atau saham tertentu membuat kita mengabaikan potensi resikonya. Yang ketiga itu ada representativeness bias. Agar informasi baru dapat dicerna lebih mudah, seseorang biasanya suka mengelompokkan informasi itu ke dalam klasifikasi hal-hal yang dia sudah tahu. Jadi, ada kecenderungan memberikan label yang serupa karena kedua informasi tersebut dianggap mewakili hal yang sama. Padahal, bisa jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Contohnya adalah ketika investor pemula membeli saham tertentu tanpa analisa apapun, dan ternyata sudah untung puluhan persen. Nah, dari pengalaman tersebut, ia menyimpulkan bahwa investasi saham itu ternyata tidak memerlukan analisa. Sehingga saat membeli saham berikutnya, dia merasa tidak perlu melakukan analisa apapun. Padahal dia hanya mengalami faktor keberuntungan saja karena banyak orang yang membeli tanpa analisis dan mendapatkan hasil yang berbeda, bahkan bisa rugi puluhan persen.
Salah satu hal yang sering bikin orang terjebak di tipe bias ini adalah terlalu mudah menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu atau sedikit pengalaman saja. Dengan kata lain, orang suka mengeneralisasi sesuatu. Dan supaya tidak terjebak dalam bias ini perlu dilihat apakah contoh atau sampel yang dipakai sudah cukup banyak sehingga bisa diambil kesimpulan dari situ. Nah, selanjutnya ada illusion of control bias. Orang yang cenderung mempertahankan apa yang diyakini benar, apalagi sudah menemukan informasi yang mendukung kepercayaannya itu, cenderung semakin percaya diri atas apa yang diketahuinya. Ada unsur overconfidence bias dalam hal ini sehingga membuat orang berpikir dia punya kendali penuh atas sesuatu. Padahal ada banyak faktor di luar kemampuannya yang bisa mengubah hasil akhirnya. Contohnya dalam investasi, seorang investor yang percaya diri dan merasa punya kendali ketika investasi di saham perusahaan tertentu karena dia juga kerja di perusahaan tersebut. Jadinya investor ini tidak mendiversifikasikan portfolionya. Padahal ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Alhasil ketika perusahaan yang dia investasikan kinerjanya jelek dan harga sahamnya turun, bisa berdampak signifikan ke return investasinya. Nah, untuk menghindari tipe bias ini perlu disadari bahwa memang pasar modal itu adalah pasar yang kompleks. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pergerakannya. Karena investasi selalu ada kemungkinan untung atau rugi, dan kita tidak tahu mana yang bakal untung atau rugi, ada baiknya tetap melakukan diversifikasi. Nah, yang terakhir adalah hindsight bias. Tuh kan, benar apa yang saya bilang. Kira-kira begitulah gambaran hindsight bias. Setelah sesuatu peristiwa terjadi, orang cenderung melihat peristiwa itu menjadi lebih mudah diprediksi atau diperkirakan hasilnya ketimbang sebelum peristiwa itu terjadi. Biasanya orang sudah menganalisis atau mempelajari peristiwa itu sebelumnya. Sehingga ketika hasilnya kebetulan sesuai dengan prediksi, dia cenderung lebih percaya diri dan melebih-lebihkan kemampuannya dalam memprediksi sesuatu. Nah, di sisi lain, bias ini juga bisa berdampak pada penyesalan ketika orang tersebut tidak mengikuti prediksi yang ia buat. Contoh dalam investasi, misalnya seorang investor sering menyesal kemudian karena tidak melakukan sesuatu, misalnya membeli atau menjual suatu saham. Sedangkan dia sudah memprediksi kemungkinan tersebut. Misal nih, investor sudah lama mengincar saham A yang trennya sedang lagi turun, tapi ragu buat beli karena harga saham masih turun terus. Pas harga rebound dan langsung naik tinggi, dia jadi males membeli karena merasa sudah ketinggalan kereta. Untuk menghindarinya, perlu disadari bahwa pada kenyataannya banyak hal yang tidak bisa diprediksi di dunia ini, termasuk dalam investasi. Jadi penting juga bagi kita untuk bisa membuat semacam catatan tentang hasil prediksi yang akan kita buat supaya lebih objektif dan tidak cuman ingat saja saat prediksi kita benar. Dan kalau memang sudah yakin dengan prediksi atau hasil analisa kita, ada baiknya kita untuk tetap lanjut saja. Nah, kesimpulannya apa yang kita percayai dan kita anggap benar itu belum tentu kenyataannya demikian. Apalagi kalau sejak awal kita ambil kesimpulan dari data yang sangat terbatas. Jadi pastikan kita selalu terbuka sama perkembangan dan informasi terbaru supaya tidak terjebak dan terlalu percaya diri.